Shalom, saudara-saudara di persekutuan doa SPRA Satya. Mari bersama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Bapa oleh karena kami dapat kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, kami percaya Engkau Allah yang setia. Dan kami masih memperoleh firman yang hidup, yang kekal itu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan persekutuan online pada hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Kita mulai dari Matius pasal 7 ayat yang ke-11 dengan tema pemberian Allah. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ayat ini adalah ayat yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Dan dari ayat ini kita melihat 3 kebenaran yang penting yang kembali harus kita pegang. Jangan ragu, jangan bimbang. 3 hal yang penting mengenai pemberian Allah ini. Yang pertama adalah bahwa Allah itu sang pemberi. Sejak awal, perhatikan ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam, Dia memberikan teman hidup, yaitu Hawa yang diambil dari tulang rusuknya, lalu dibentuklah seorang menjadi seperti seorang penolong baginya. Kemudian diberi apa? Diberi tempat di Taman Eden yang luar biasa. Ya. Lalu ingat kembali perjalanan umat Tuhan dari Israel menuju tanah perjanjian. Tuhan yang membebaskan mereka, menyelamatkan mereka, memerdekakan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, dalam perjalanan itu Tuhan memberikan banyak sekali yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Memberikan mana yang bisa mereka peroleh, yaitu makanan dari sorga. Dikatakan makanan dari sorga, ya, bisa dinikmati oleh umat Tuhan, sehat dan cukup. Lalu diberi apa? Diberi minum dari gunung batu. Coba di tengah perjalanan di mana sulitnya air, Tuhan memberikan minum bagi umatnya. Tuhan memberikan perlindungan, ada tiang awan, tiang api. Ya, kalau siang diberi tiang awan supaya tidak kepanasan, kalau malam menjadi tiang api supaya mereka tidak kedinginan dan tidak berjalan dalam kegelapan. Bahkan Tuhan memberikan juga apa? Memberikan hukum. Ya, hukum Taurat adalah pemberian Allah waktu itu supaya umat Tuhan tertib hidupnya. Ya. Apa yang Tuhan tidak berikan? Bahkan dalam surat Yakobus dikatakan bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Bapa segala terang. Ini yang pertama. Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Dan Ia selalu punya kerinduan. Allah selalu punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tadi pembandingnya apa? Pembandingnya itu orang yang jahat. Kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Ya, Bapak yang jahat saja bisa memberikan yang baik, apalagi Bapakmu yang di sorga. Nah, oleh sebab itu keyakinan ini tidak boleh goyah dalam hidup kita, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah sang pemberi. Nah, hal yang kedua yang penting untuk kita ketahui dari ayat ini, disebutkan di situ bahwa Bapamu yang di sorga akan memberikan yang baik kepada siapa? Mereka yang meminta kepadanya. Mereka yang meminta kepadanya. Memang di ayat-ayat sebelumnya itu ada pernyataan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu berarti bahwa bagi mereka yang meminta kepadanya, Allah memberi. Nah, sekarang, kalau saya punya kebutuhan, berarti menurut ayat ini, saya
harus meminta kepada Bapa surgawi. Seringkali ini jarang dilakukan. Loh Pak, kok jarang dilakukan, bagaimana? Begini, ada orang meminta kepada Bapa, tetapi maaf, tidak dengan segenap hati. Dia cuma sekedar, ya sudah, saya minta berdoa permohonan kepada Bapa, tapi hatinya sebenarnya cenderung kepada orang-orang tertentu untuk memberikan sesuatu yang dia inginkan. Contoh yang sangat sederhana itu kan ada seorang anak yang menginginkan sebuah bola sepak, ya. Lalu oleh kakeknya, oleh orang tuanya dia diberitahu kalau perlu apa-apa kamu datang kepada Tuhan dan berdoa. Jadi anak ini berdoa tapi dengan suara yang sangat keras. Tuhan, berilah padaku sebuah bola sepak, aku mau main sepak bola dengan teman-temanku. Berikan padaku bola sepak ya Tuhan. Nah, kakeknya dengar. Jadi dia berkata begini, Cu, kalau doa kepada Tuhan itu ndak usah keras-keras begitu. Tuhan tuh tahu isi hatimu. Kamu minta kepadanya sudah betul, tapi ndak usah keras-keras begitu. Nah, anak ini lalu berkata, iya kek, aku memang tahu Tuhan memberi, tapi lewat kakek. Kalau suaraku ndak keras, kakek ndak denger, ndak bisa belikan aku bola sepak. Jadi sebenarnya hatinya itu ingin kakeknya yang memberi, mintanya sama Tuhan, tapi hatinya kecenderungannya kepada kakeknya itu. Nah, yang kedua, ini kisah pernah dialami oleh kakak saya di sebuah perjalanan bus begitu. Dia sedang pergi dari satu kota ke kota yang lain. Nah, kemudian di atas bus itu ada seorang yang meminta-minta. Ya zaman itu masih bisa orang naik bus lalu minta kepada setiap penumpang. Tapi yang aneh ketika tiba di bagian kakak saya duduk itu, dia menjulurkan tangannya untuk meminta, tapi matanya melihat penumpang yang lain. Tangannya terulur, tapi matanya melihat penumpang yang lain. Lalu kakak saya pikir, ini tidak niat, ini minta tenanan, minta sungguh-sungguh, membutuhkan dari saya, atau sebenarnya dia tidak terlalu berharap hanya karena supaya semua penumpang itu bisa dilewati, jadi tangannya gitu saya, tapi sebenarnya tidak ada pengharapan yang besar untuk saya, untuk kakak saya memberi. Nah coba saudara, dan banyak orang Kristen yang seperti itu banyak. Jadi berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tidak dengan segenap hati. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi Allah memberi, Bapa kita memberi pemberian yang terbaik bagi mereka yang meminta kepadanya. Nah, itulah sebabnya terjadi banyak kekecewaan. Ketika kita berdoa kepada Allah, kepada Bapa kita yang baik itu, tetapi kemudian kita berharap si A atau si B, ya, lalu ternyata si A dan si B itu tidak memberi apa yang kita inginkan, kita kecewa. Waduh, orang itu kok tidak memberi apa yang saya perlu. Loh, padahal kan Tuhan bisa buka lewat jaluran yang lain. Tuhan bisa berikan kepada kita dengan cara yang ajaib. Tidak lewat A, tidak lewat B, tapi bisa lewat C, bisa lewat D dan yang lain. Nah, itu berarti saudara-saudara, kalau kita minta kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan tidak akan kecewakan. Tapi kalau tadi itu hatinya mendua, mulutnya minta kepada Bapa, ya, tetapi hatinya kepada yang lain, nah itu bisa kecewa. Ya, oke. Nah sekarang kebenaran yang ketiga. Tadi kebenaran yang pertama, Allah kita adalah Allah yang pemberi, ya, dan pemberiannya itu yang terbaik. Nah yang kedua adalah bahwa Bapa memberi kepada orang yang meminta kepadanya. Nah sekarang yang ketiga, tentang the quality, kualitas, mutu dari pemberian Allah itu bagaimana? Ya, mari kita lihat di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus, kamu minta dalam doa itu sudah betul, tapi percayalah bahwa Allah kepada siapa kamu minta itu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan.
Nah, ada orang juga sudah datang kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan tidak mungkin kecewa mestinya. Tapi ketika dia meminta A dan kemudian Tuhan memberikan B, dia bisa kecewa. Nah, kenapa? Karena dia pikir Tuhan ini gimana tidak memberi yang saya mau. Padahal pemberian Tuhan bagi orang itu menurut Efesus 3 ayat 20 pasti jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Nah, kalau kita ingat kembali perjalanan Kleopas, ya, satu kali dalam Alkitab dikisahkan sesudah kebangkitan Yesus itu, Kleopas dan temannya perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan mereka berjalan dengan muka yang muram karena ada kekecewaan besar. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka tanpa mereka sadari. Ya, muka mereka muram, kecewa. Lalu kenapa? Lah, Yesus tanya. Nah, dijawab bagaimana oleh Kleopas dan temannya? Lu, kami mengharapkan yang namanya Yesus dari Nazaret itu menjadi pembebas kami, pelepas kami. Loh, bukankah benar-benar Yesus sudah mati bagi mereka? Yesus Kristus telah rela berkorban bagi mereka, melepaskan mereka. Tapi itu tidak mereka sadari karena yang mereka inginkan mereka dilepaskan, dibebaskan dari penjajahan Roma. Dibebaskan dari penjajahan pemerintahan waktu itu secara politik. Nah, padahal Yesus bebaskan mereka dari penjajahan dosa. Bukankah itu lebih besar? Bukankah itu lebih indah? Bukankah itu lebih baik? Tapi tidak disadari. Nah, seringkali juga Tuhan memberikan kepada kita dalam situasi-situasi seperti ini. Kita mintanya wabah ini segera lewat, segera lalu. Tapi saudara tahu Tuhan sedang memberikan yang terbaik. Jauh lebih besar dari yang kita doakan dan pikirkan. Apa itu? Nah, saya sendiri sudah tidak bisa menjawabnya. Artinya apa? Ini misteri, tetapi tetap kita harus percaya ada sesuatu yang the greatest thing, hal yang paling besar, ya, the best thing, hal yang paling baik diberikan Allah kepada kita. Percayalah. Nah, kadang-kadang kita baru tahu itu, baru ngerti itu setelah peristiwanya berlalu. Oh, wah, tahu gini dulu saya tidak protes. Tahu begini saya tidak dulu menggerutu. Nah, seringkali kita di situ, ya. Ini adalah sifat atau ciri yang pertama dari pemberian Allah. Lalu ciri yang kedua itu apa? Pemberian Allah itu berada di akhir proses yang harus kita jalani. Pemberian Allah yang terbaik itu kita terima setelah kita menjalani sebuah proses. Nah, ini juga yang seringkali tidak kita pahami. Seringkali kita berharap Tuhan memberi kepada kita instan tanpa proses apapun. Tapi mari kita lihat saja. Ya, pengalaman-pengalaman kita. Saya ambil contoh sederhana. Ya, seorang ibu yang sedang hamil, yang sedang menantikan kehadiran seorang baby. Mereka tentu suami istri ini berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami keturunan, berikan kepada kami anak. Lalu mereka, saudara-saudara, berdoa dan betul istrinya hamil. Nah, apakah ketika saudara Tuhan memberikan anak itu langsung pada saat itu juga? Tidak. Sang istri ini menjalani dulu proses kurang lebih 9 bulan 10 hari. Itu proses. Anak ini ditenun. Anak ini dibentuk oleh Tuhan menjadi ciptaan yang terbaik. Pemberian yang terbaik bagi keluarga ini. Nah, itu perlu proses. Dan di tengah-tengah proses itu, tentu seorang ibu yang baik dia akan mulai ketika tahu dites, oh positif hamil. Lalu mulailah dia membaca firman untuk anaknya, menaikkan pujian untuk anaknya, ya, memberitahu kepada anaknya yang di dalam janin sama seperti Timotius, ya, kata Rasul Paulus, sejak janin, sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Nah, itu proses, ya. Jika ketika 9 bulan 10 hari, nah pemberian itu nyata. Nah, perhatikan ketika Allah memberikan juga putranya yang tunggal Yesus Kristus, Sang Mesias, kepada orang-orang Israel itu diberikan. Nabi Yesaya itu berkata seorang anak telah diberikan kepada kita, telah. Tapi mana wujudnya? Kata telah itu berarti kan sudah di pangkuan tangan. Mana wujudnya? Loh, itu dari Yesaya, zaman Yesaya ngomong itu loh. Itu prosesnya 700 tahun baru terrealisasi.
Nah, seringkali kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberi kepada kita, tapi kita tidak sadari ada proses yang harus terlebih dahulu kita jalani. Nah, ini jangan lupa. Ya, jangan lupa. Nah, yang ketiga, perhatikan bahwa pemberian Allah bagi kita itu mendatangkan manfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Jadi kalau Allah memberi kepada saya, nih ceritanya, maka di dalam pemberian Allah itu terkandung satu pesan. Apa pesannya? Nih, kamu tak kasih, dan jangan lupa, dari apa yang kuberikan kepadamu, kamu harus jadi berkat bagi orang lain. Ya, begitu. Misalnya saja, ini di belakang saya ini ada buku-buku. Tuhan mengaruniakan saya bisa membeli buku, bukunya saya baca, ya, supaya saya bisa tambah pengetahuan, saya bisa tambah wawasan. Nah, kalau ternyata kemudian saya berhenti di situ, terima kasih Tuhan, saya sudah diberi berkat, saya bisa beli buku, saya sudah baca buku-buku, dan saya sudah tahu nih, ada hal-hal tertentu, wawasan saya terbuka nih, tapi stop, berhenti di diri saya. Saudara-saudara, maka itu bukan pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan itu selalu ketika Tuhan berikan kepada saya, maka wawasan yang saya miliki bertambah, pengetahuan saya bertambah, saya bagikan kepada yang lain. Saya bagikan kepada yang lain. Saya mengajar, saya sampaikan dalam khotbah, saya sampaikan dalam konseling, sehingga orang itu terberkati. Jadi dalam pemberian Allah ini mendatangkan manfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Nah, ini prinsipnya berarti apa? Diberkati untuk memberkati, dan ini prinsip yang kekal. Jadi jangan saudara pikir kalau Tuhan memberkati saudara berhenti pada diri saudara sendiri, tapi juga kepada yang lain. Nah, ada seorang ibu, dia diberkati oleh Tuhan, dia jualan makanan begitu ya. Jualan makanan, lalu makanannya itu laris dari tadinya itu dia bangun jam 5 untuk masak. Ya, akhirnya dia bangun jam 2 karena tidak keburu. Nah, ketika dia bangun jam 2 segala macam itu suaminya masih tidur. Lalu suaminya dibangunkan ya. Ayo bangun, bantu aku. Nah, padahal suaminya punya pekerjaan sendiri, jam 8 dia harus sudah di kantor. Nah, bagaimana kalau suami jam 2 sudah dibangunkan lalu nanti di kantor bisa tidak produktif itu. Jadi suaminya bilang, aku tidak bisa, aku capek. Nanti aku baru bangun jam 5, aku doa, lalu aku persiapan dan berangkat ke kantor. Nah, ini gimana, pesanan banyak gini-gini. Lalu ketemu dengan saya, jadi saya beritahu, Ci, ini kalau sudah makanannya itu laris, ya harus hire orang. Ya, mulai membayar tenaga orang lain, membantu. Wah Pak, kalau saya membayar orang lain kan keuntungan saya berkurang. Loh, lah iyalah. Tapi coba dihitung saja. Kalau dulu katakanlah bisa menjual 5 roti, sekarang bisa menjual 50 roti, walaupun itu berkat dari Tuhan itu banyak, tapi dengan dibayarkan kepada tenaga itu masih jauh lebih besar daripada waktu cuma 5 roti, bukan? Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kalau diberkati Tuhan, libatkan orang lain. Loh, itu contoh di Alkitab tuh jelas. Lukas pasal 5 itu loh. Bagaimana Tuhan memberkati murid-murid, ya, ketika mereka menangkap ikan, sampai ikannya begitu banyak, dan mereka memberi kode, memberi isyarat, memberi apa-apa, itu teman-temannya di kapal perahu yang lain, datang ya bantu. Sebab kalau tidak, kapal mereka tenggelam. Saking banyaknya ikan, kata ya. Saking banyaknya ikan. Nah, jadi saudara-saudara, kita diberkati itu untuk memberkati. Dan yang terakhir, apa sifat daripada pemberian Tuhan? Pemberian Allah bagi kita itu bertujuan akhir. Perhatikan ini tujuan akhirnya, membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi berarti pemberian Allah atas kita itu pasti merupakan bagian dari rencana Allah ini. Allah sudah tetapkan kita menjadi serupa dengan anaknya,
Kalau Allah memberkati saya, maka berkat itu harus digunakan semakin membentuk saya menjadi serupa dengan Kristus. Apakah berkat itu menjadikan saya lebih sabar? Berkat itu menjadikan saya lebih kudus? Berkat itu menjadikan saya menjadi lebih berbelas kasihan? Berkat itu menjadikan saya lebih setia kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Ya, kita tidak ngerti tentang prinsip ini. Tuhan memberikan berkat kepada kita, malah ada keberdosaan di situ. Tuhan berikan berkat kepada kita, malah kemudian kita menjauh dari Tuhan. Menjadi tidak setia kepada Tuhan, menjadi bolong-bolong ibadahnya di gereja, oleh karena sudah punya mobil, ya. Jadi tidak ke gereja lagi, sudah jalan-jalan, lebih suka jalan-jalan daripada beribadah misalnya. Jadi jangan lupa, tujuan akhir, the ultimate goal, tujuan akhir dari Allah memberikan kepada kita adalah supaya kita menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena kita akan menjadi mempelainya, jangan lupa, kita nanti akan menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus dibentuk, diproses menjadi makin serupa dengan Kristus. Itu tujuan akhir. Sehingga kalau saudara menerima berkat Tuhan, selalu berkata begini, Tuhan, saya telah menerima berkat-Mu, oleh karena beberapa waktu yang lalu saya sudah meminta kepadamu dengan segenap hati. Terima kasih untuk jawaban doa yang mungkin berbeda dari yang saya minta. Tetapi saya tahu dalam berkat ini saya akan menjadi berkat bagi orang lain, dan tolonglah Roh Kudus supaya dengan segala berkat ini aku makin dibentuk, aku makin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu berarti tujuan pemberian berkat Tuhan itu kena itu, ya, tidak meleset, itu kena. Nah, biar kiranya renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Engkau adalah Bapa Sang Pemberi, dan Engkau memberikan kepada kami yang meminta kepadamu dengan segenap hati. Dan kami juga mendengar tentang kualitas, maksud daripada pemberian Tuhan, yaitu bahwa Engkau memberi lebih dari yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Yaitu bahwa pemberian-Mu ya Tuhan, itu harus kami jalani dulu prosesnya, baru kemudian kami memperolehnya. Dan di dalam berkat itu, pemberian-Mu itu, Engkau ingin supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan terlebih dari semuanya, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Memberkati mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh karyawan PT Aspera Satya ini makin diberkati, disertai, dan kami semua makin setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami